Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amna bi ni'mati limani wal islami wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamina wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyina amma ba'du. Sayang kumbang mencari makan, terbang sering di tepi kali. Selamat bergabung kami ucapkan, semoga diiring restu ilahi. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Ananda. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Yuliati Mulyana SPD dan Bapak Ridwan Hidayat Eskom selaku instruktur VTC Batch 8 Grup 5. Yang terhormat kepada moderator, pemateri, dan seluruh peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara webinar kelompok kami dengan tema Bersahabat dengan Al-Quran. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan moderator kami pada sore hari ini. Beliau bernama Bapak Yuda Wijaya, SSI, MMPD. Saat ini beliau bertugas di SMK YPF Bandung. Selanjutnya, izinkan juga saya memperkenalkan pemateri kami yang selalu menginspirasi, yaitu Ibu Siti Fatimah M. Hum. Dan untuk mengenal pemateri kami lebih dalam, nanti akan diuraikan lengkap oleh moderator kami. Adapun peraturan dalam webinar ini yaitu diharapkan kepada peserta untuk mematikan audionya pada saat pemateri menyampaikan materi. Dan silakan mengisi absen sesegera sesaat absen dibagikan menjelang akhir webinar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan jalannya webinar ini kepada Bapak moderator kami. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuli Asmara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dan saya selaku moderator untuk memandu atau untuk memimpin jalannya kegiatan diskusi melalui webinar virtual ini. Mohon izin Bu Yuli, apa suara saya sudah terdengar dengan baik? Sangat Pak, bagus. Terdengar ya? Baik, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Yulianti Mulyana SPD selaku instruktur nasional pada kegiatan PCT Batch 8 yang insya Allah dan alhamdulillah sudah bergabung bersama-sama kita pada sore hari ini, tepatnya pada hari pada hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Yang kami hormati juga dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ustadzah kita Ibu Siti Fatimah Eshum yang insya Allah pada kegiatan webinar ini bertindak dan berperan selaku presenter atau nanti akan bersama-sama kita menyampaikan materi dan juga akan berbagi pengalaman seputar tema yang akan kita diskusikan hari ini. Juga yang kami hormati Ibu host pada kegiatan ini, Ibu Yuli Asmara yang sudah mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan diskusi ini. Dan juga kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar lainnya. Di sini sudah tampil Pak Ajat Sudrajat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang juga sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ahyar wa salaman tasliman katsira. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan tentu saja yang paling utama, marilah kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenanan dan rahmat beliaulah hingga sore ini kita masih bisa bertemu walaupun masih menggunakan media virtual melalui media Zoom webinar ini. Salawat serta salam Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dimulai dari instruktur, Ibu host, kemudian Bapak dan Ibu peserta webinar, atas kesediaannya atau meluangkan waktu pada sore hari ini untuk bersama-sama kita berdiskusi, berbagi ilmu, dan berbagi pengalaman bersama ustadzah kita dalam rangka berdiskusi mengenai tema bersahabat dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya menyampaikan dulu CV singkat dari pemateri kita dalam hal ini Ibu Siti Fatimah Sarjana Hukum.
Mohon izin saya menyampaikan untuk nama lengkap Ibu Siti Fatimah Sarjana Humaniora, mohon maaf. Kemudian beliau alhamdulillah dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 25 Januari. Beliau alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Islam Nusantara Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian beliau pada saat ini sedang beraktivitas atau bertugas di SD Alam Al-Hakim, kemudian di MTS dan Madrasah Aliyah Al-Hakim. Juga beliau merupakan salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren At-Thaibah, serta pengalaman-pengalaman beliau lainnya, baik di majelis taklim maupun di berbagai kegiatan diskusi dan dakwah lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, sangat senang sekali rasanya kami bisa berdiskusi bersama Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama membahas tema yang insya Allah sangat hebat dan luar biasa dan tentu saja harus terus kita gali bersama, yaitu bersahabat dengan Quran. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih kita bisa memahami tentang materi atau tips-tips barangkali bagaimana kita memahami atau bisa bersahabat dengan Al-Quran, marilah kita bersama-sama menyimak paparan serta uraian materi yang alhamdulillah dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah kita Ibu Siti Fatimah Sarjana Humaniora. Mangga kepada Ibu Siti Fatimah kami persilahkan untuk langsung menyampaikan materi-materinya. Mangga Ibu silahkan. Baik, terima kasih Bapak Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yuda. Sudah terdengar, mohon maaf suara saya. Sudah ya? Suaranya sangat baik, bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi yang telah mempertemukan kita dalam webinar virtual ini yang meskipun jauh di jasad tapi insya Allah dekat di online ya Bapak Ibu, demikian. Terima kasih kepada Pak Yuda yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan tema yang sebenarnya menjadi motivasi juga ya buat saya pribadi tentunya untuk bagaimana sih bersahabat dengan Al-Quran ini. Sebenarnya ini kalau tadi sebenarnya agak keberatan juga ketika dipanggil dengan ustazah itu sungguh luar biasa ya, berat gitu Pak. Hanya saja ya mudah-mudahan itu jadi doa ya, doa untuk saya ke depannya menjadi lebih baik tentunya dan motivasi juga gitu. Baik, sebelum kita lanjut saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Mohon maaf, mohon bersabar sebentar, kita menunggu share screen-nya. Mohon maaf, apakah sudah tampak? Sudah nampak Mbak? Alhamdulillah. Sudah, oke. Kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ya tentang bagaimana sih cara bersahabat dengan Al-Quran ini, sejenak mari kita kilas balik sejarah dulu ya, mengenal ilmuwan dan para ulama sekaliber atau kancah dunia yang sungguh besar kiprahnya itu ya di dalam dunia, mohon maaf, yang sungguh terkenal itu. Yang pertama Imam Syafi'i. Beliau ini sebagai seorang mufti atau ahli hukum dan mujtahid atau ahli fikih. Nah, Imam Syafi'i ini sebagaimana kita ketahui beliau merupakan salah satu imam besar dari 4 mazhab ya, yang telah menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun gitu. Kemudian untuk yang kedua di sini ada Imam At-Tabari. Imam At-Tabari merupakan seorang mufasir. Jadi mufasir itu seorang ahli tafsir yang bisa menafsirkan, menjabarkan Al-Quran dengan maksud dan tujuannya.
yang telah menghafalkan Al-Quran dalam usianya yang juga masih dini, yaitu 7 tahun. Kemudian di sini yang ketiga ada Ibnu Sina, yang mana dunia mengenalnya lebih mengenalnya dengan Avicenna, seorang dokter profesional dan ahli fisika yang telah menghafal Al-Quran sejak usia 5 tahun. Ada juga Ibnu Khaldun, ya, menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun, yang merupakan ahli sosiolog dan konstruksi. Kemudian yang terakhir, kita kenal di sini pemimpin yang sungguh bijaksana, ya, seorang ahli ekonomi juga, yang telah menghafalkan Al-Quran sejak anak-anak, ya, beliau salah satu khalifah di masa dinasti Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita perhatikan di sini, ya, dari tabel ini, kita bisa mengambil kesimpulan dan satu keunikan, gitu ya. Apa keunikannya dan kesamaannya, yaitu ulama-ulama besar ini, kemudian ilmuwan muslim ini telah menghafalkan Al-Quran sejak usia yang benar-benar dini, ya, usia SD, sekitaran kelas 1 SD, gitu ya, atau sebelum usia SD tentunya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hafalan Al-Quran di masa SD itu sangat berpengaruh terhadap kecerdasan para ilmuwan ini, yang tentunya harus kita teladani, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini kita akan beralih kepada apa saja sih keunggulan dari program tahfidz. Ya, jadi hafalan Al-Quran yang biasa kita kenal dengan tahfidz tentunya berpengaruh besar terhadap kecerdasan dan pembentukan karakter anak. Yang mana kita ketahui masa-masa anak itu adalah masa-masa golden age, gitu ya. Yang mana kalau kita lewatkan sedikit saja di masa-masa ini itu sungguh sangat menyesal buat kita, gitu ya. Karena yang namanya pembentukan karakter, kecerdasan adanya di masa golden age ini. Nah, beberapa keunggulan tahfidz ya bagi kecerdasan pembentukan karakter anak, yang pertama yaitu melatih sensitivitas indera pendengaran anak. Nah, pada usia anak ini, kebanyakan metode atau program tahfidz yang diterapkan terutama di sekolah itu adalah menggunakan audio, gitu ya. Karena kita tahu stimulus yang paling besar di anak SD itu adalah audio. Mohon izin, Bu Yuli, apakah Bu Siti Fatimah nampaknya tidak bergoyang? Posisi kameranya apakah ada gangguan? Ya, Kalau sepertinya. itunya share screen-nya bisa dipindah oleh Bu Yuli aja. Sebentar. Bu Yuli, hostnya siapa? Iya, saya. Boleh. Ya. Dan Bapak sudah megang PPT-nya ya? Bentar. Saya cek dulu. Bentar, saya sudah dapat PPT-nya, Pak. Sudah? Ya. Silakan, Bu. Ya, bentar ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin nampaknya pemateri kita mengalami gangguan dalam hal cuaca. Memang di tempat saya juga sekarang sedang hujan besar dan terjadi kendala angin. Mohon izin saya ikut. Sudah bergabung kembali ya Ibu Siti Fatimah? Bisa sudah ya? Suaranya terdengar, Bu, ya? Yang share screen-nya Bu Yuli aja, boleh digabung Bu Yuli ya. Udah Mbak Fatimah udah share screen. Udah. Siap. Saya lanjutkan kembali. Ya, mangga, Bu. Oke. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya untuk keunggulan tahfidz berikutnya yaitu dengan terbiasa tahfidz, anak insya Allah memiliki kecerdasan yang tinggi, gitu ya. Karena anak sudah meningkatkan ya daya kecerdasannya. Kemudian selanjutnya dengan terbiasa tahfidz, anak-anak sudah memahami Al-Quran dan terjaga dari hal-hal buruk, ya. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana ayat-ayat Al-Quran tersebut sangat berpengaruh terhadap pencegahan perilaku anak yang kurang baik seperti itu. Nah, lantas setelah kita mengetahui keunggulan tahfidz, beralih bagaimana untuk penerapan program tahfidz itu sendiri di tingkat sekolah dasar. Nah, di sini saya lebih kepada berbagi pengalaman saja karena bukan expert juga di bidangnya, bukan juga seorang ustazah yang memang mahir dalam keilmuannya. Di sini saya sebagai ini saja ya, narasumber gitu ya.
yang sharing gitu bagaimana penerapan program tahfidz di sekolah kami, yakni SD Alam Al-Hakim gitu. Untuk penerapan programnya sendiri kita fokuskan di sini kepada dua hal. Yang pertama pemetaan pembimbingnya, yang kedua pemetaan siswanya. Ya. Pemetaan pembimbing ini seperti apa? Pemetaan pembimbing dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dari anak yang lahir, anak yang baik, mohon maaf, terlahir dari ibu yang baik. Nah, begitupun di sekolah gitu ya. Seorang guru harus mampu jadi suri tauladan bagi anak-anaknya, sehingga di sini ya kita tidak fokus hanya menambah hafalan anak, memperbaiki bacaan anak, tapi fokus juga terhadap pemetaan kompetensi pembimbing. Untuk pemetaan kompetensi pembimbing ini sendiri, ya ini dibagi ke dalam dua bagian atau dua fokus utama kami. Yang pertama yaitu tahsin. Tahsin di sini berarti perbaikan bacaan daripada pembimbing. Nah, perbaikan bacaan daripada pembimbing ini kita wujudkan dengan beberapa program. Yang pertama adalah halakoh pekanan. Halakoh ini jadi pertemuan pekanan, yang mana biasanya di pertemuan pekanan ini kita biasa membahas bagaimana cara memperbaiki bacaan kita sedikit demi sedikit, gitu. Tentunya dari orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya. Kemudian yang kedua, ya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran para pembimbing, di sini juga kita mengharuskan atau mengadakan program laporan mutabaah atau tilawah harian melalui pemantauan grup WhatsApp gitu. Jadi melalui grup ini peningkatan ubudiyah atau kegiatan ibadah kita sehari-hari, terutama untuk bacaan Al-Quran para pembimbingnya, tetap dipantau dan dilaporkan melalui mutabaah ini. Kemudian lanjut, fokus kedua kami ya untuk pemetaan kompetensi pembimbing yaitu tahfidz. Nah, jadi selain kita fokus terhadap penambahan hafalan siswa, kita juga fokus untuk menambah hafalan masing-masing sebagai pembimbing. Di sini dikuatkan dengan program halakoh pekanan. Jadi halakoh itu tadi semacam perkumpulan atau majelis gitu ya. Yang di dalamnya ada beberapa program lagi. Yang pertama yaitu tasmi. Tasmi itu adalah memperdengarkan hafalan Al-Quran yang lainnya dengan seksama gitu. Kemudian setelah tasmi biasanya kita lanjutkan dengan murojaah jama'i. Murojaah jama'i ini mengulang hafalan secara bersama-sama. Dan selanjutnya laporan perkembangan hafalan. Laporan perkembangan hafalan yang kami dapatkan dari program Muhajirin dan Ansor. Jadi program Muhajirin dan Ansor ini adalah program yang dirancang khusus untuk pembimbing tahfidz di sekolah kami untuk mempersaudarakan antara satu pembimbing dengan pembimbing yang lainnya, sebagaimana peran Muhajirin dan Ansor pada zaman Rasulullah. Nah, di sini jadi satu pembimbing dipertemankan dengan pembimbing yang lainnya, kemudian sama-sama memantau dan menambah hafalan masing-masing, yang nantinya akan dilaporkan pada perkembangan hafalan. Oke, kita lanjut. Setelah fokus untuk meningkatkan kompetensi pembimbing, sekarang kita akan fokus kepada peningkatan kompetensi daripada siswa itu sendiri. Untuk fokus kami kepada siswa, di sini ada 3 fokus. Yang pertama tahsin. Kenapa tahsin menjadi pondasi awal bagi kami? Karena kami yakin yang namanya anak ketika menghafal Al-Quran atau kita ya yang ingin memperbanyak hafalan Al-Quran tentunya harus lancar dulu dalam membaca Al-Quran. Nah, kelancaran dalam membaca Al-Quran kita pahami dalam program ini, tahsin. Untuk tahsin sendiri, di sini kami menggunakan metode talaki dan metode ummi. Ya, metode talaki merupakan metode ya, metode muwajahah atau tatap muka antara guru dengan muridnya dengan melafadzkan secara langsung, kemudian anak mengikuti dan meniru makhraj huruf atau teknik pengucapannya seperti apa dari huruf-huruf tersebut. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada tahfidz, ya fokus kita yang kedua yaitu tahfidz. Nah, untuk tahfidznya ini kita juga sama menggunakan metode talaki. Jadi kita menuturkan dulu beberapa ayat atau beberapa surat, kemudian anak-anak mengikuti terus-terusan. Kemudian di sini kita juga menggunakan metode ummi yang sudah kami reduksi sendiri. Dilanjutkan dengan murojaah jama'i pada setiap perkumpulannya, ada murojaah jama'i, ada pengulangan hafalan terlebih dahulu, dan tentunya kita racik sedemikian rupa biar lebih menarik dan menghilangkan kebosanan. Kemudian di sini juga ada tasmi. Kenapa di sini ada tasmi? Gitu ya. Karena kita ingin menerapkan sikap atau karakter keberanian terhadap anak. Meskipun 1 ayat, 2 ayat yang mereka hafal, tetap mereka harus menyampaikannya
kemudian menguji keberaniannya di program Tasmi ini. Kita lanjut kepada Ticket of Heaven. Ticket of Heaven ini adalah program yang kami rancang ya melalui kartu-kartu seperti itu. Jadi ini adalah teknik untuk memacu semangat anak dalam hafalan. Melalui Ticket of Heaven, anak-anak baru boleh masuk kelas, kemudian baru boleh istirahat, dan baru boleh pulang ketika anak-anak sudah menghafalkan beberapa ayat atau beberapa surat dari Al-Quran melalui Ticket of Heaven ini. Lanjut di akhir, ini ada program yang paling utama, ya, yang menjadi puncak daripada pencapaian anak-anak, biasanya di wisuda tahfidz. Mohon maaf. Nah, untuk wisuda tahfidz ini sendiri adalah runtutan yang kami rancang, gitu ya. Bagaimana anak-anak dan orang tua itu merasakan apa istilahnya, hubungan yang sangat baik itu antara keduanya. Karena biasanya anak-anak sungguh termotivasi ketika kita sampaikan bahwasanya seorang penghafal Al-Quran nanti di akhirat akan dihadiahkan mahkota dan jubah kemuliaan. Nah, di wisuda tahfidz ini, karena masa-masanya masa-masa perkembangan anak SD yang lebih paham dengan analogi, biasanya kita rancang sedemikian rupa bagaimana anak tersebut memasangkan wisuda kepada memasangkan mahkota kepada orang tuanya dengan jubah kemuliaannya. Nah, biasanya di sana momen-momen yang sungguh mengharukan dan itu jadi inspirasi gitu buat semuanya. Ya. Baik, selain dua fokus tadi, nah di sini juga ada fokus yang penting yang menjadi pendukung bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi siswa tersebut dalam bidang tahfidz, yaitu tahfidz environment gitu ya. Lingkungan tahfidz. Jadi sebisa mungkin kita harus membentuk lingkungan tahfidz yang benar-benar mendukung gitu. Ini yang kami lakukan, yang pertama melakukan pemutaran murotal setiap jam kedatangan dan jam istirahat siswa. Jadi di sela-sela jam kosong, anak-anak sudah terbiasa untuk mendengarkan audio murotal itu sendiri dibandingkan mendengarkan kata-kata yang kurang baik ataupun musik-musik yang lainnya. Meskipun ya terkadang kita juga apa istilahnya mendengarkan musik-musik tertentu yang sekiranya bisa membangkitkan semangat anak, gitu bisa nyenengin. Tapi tetap intensitasnya yang lebih banyak didengar anak-anak itu adalah pemutaran murotal gitu. Biasanya kita lakukan dari mulai jam kedatangan siswa sama jam istirahat. Kemudian lanjut untuk pembacaan Asmaul Husna biasanya kita lakukan di awal pembelajaran ini sebagai stimulus ke depannya biar anak-anak di tengah pelajaran tahfidz nanti, di tengah pembelajaran terjauh dari hal-hal yang buruk gitu dan sudah terbiasa gitu. Kemudian yang tidak kalah penting juga, nah di sini ada daya pendukung lain. Di sini saya menyebutkannya sebagai pengadaan saung-saung bernuansa alam gitu ya. Jadi saung kalau dalam bahasa Sunda itu kayak mirip gazebo gitu ya. Apa ya, balai-balai gitu ya. Kayak balai-balai khusus gitu yang kita rancang. Nah, biasanya ini kenapa kita rancangnya di sini ada beberapa saung yang kita miliki, ada beberapa gazebo atau balai gitu yang kita miliki. Nah, saung-saung ini mempunyai makna tersendiri untuk siswa-siswa di sekolah kami. Karena ketika ganti saung, mereka akan berganti surga gitu. Karena sebagaimana yang mereka ketahui, bahwa surga itu ada tingkatannya gitu sebagai motivasi untuk mereka dari mulai tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang paling tinggi gitu. Tingkatan yang paling tinggi, nah surga Firdaus nanti bagi teman-temannya yang mempunyai hafalan lebih, mereka akan pindah ke surga yang tingkatannya paling tinggi gitu, yaitu surga Firdaus. Nah ini sebagai motivasi saja untuk mereka. Baik, selanjutnya kita beralih kepada klasifikasi kelompok tahfidz di sekolah kami. Sekolah kami menyediakan kelompok tahfidz khusus dan reguler. Jadi kelompok tahfidz khusus ini dikhususkan buat anak-anak yang memang target capaian hafalannya bisa lebih banyak daripada yang lainnya, kemudian kemampuan bacaan tahsinnya sudah konsisten. Jadi bacaan Al-Qur'annya sudah konsisten, makanya kita bisa petakan gitu ya dengan target-target tertentu gitu. Adapun kelompok tahfidz reguler adalah kelompok biasa yang memang konsistensi bacaan Al-Qur'annya belum lancar gitu. Nah, keduanya tentunya berbeda dalam masalah target capaiannya. Kalau ini adalah target capaian untuk kelompok reguler gitu ya. Jadi kelas 1 dan mulai An-Nas sampai Al-Qari'ah, nanti di kelas 6 menghafalkan juz 30 dan surat-surat pilihan. Gitu. Mengapa kami hanya menyuguhkan ini saja, tidak 2 juz, 3 juz dan 4 juz? Karena kami berpikir
sekolah kami pun masih mempelajari keilmuan yang lain, makanya harus kita seimbangkan gitu dengan keilmuan yang lain. Gitu. Kemudian kita fokuskan juga kalau di sekolah kami itu lebih fokus kepada pembenaran bacaan Al-Qur'annya. Karena dari pengalaman sungguh miris sekali, sungguh menyayangkan dan mengkhawatirkan gitu ya. Ketika ada beberapa banyak imam besar, mohon maaf gitu ya, ada maksudnya imam di kampung dan lain sebagainya sudah terbiasa dengan bacaan yang salah, akhirnya terbawa hingga dewasa. Nah, kita perbaiki dari mulai sejak SD bacaannya gitu. Kemudian ini untuk target capaian kelompok tahasus itu sendiri. Nah, kalau untuk kelompok tahasus ini memiliki target capaian yang sudah jelas. Kemudian biasanya anak-anak di kelompok tahasus itu sudah bisa kita petakan dengan targetan gitu ya. Target capaian kelompok tahasus ini juz 30, 29, juz 1 dan surat-surat pilihan. Kenapa dari juz 29 kita loncat ke juz 1? Karena kita berpikir dari segi urgensitasnya. Juz 1 merupakan juz yang di dalamnya terkandung surat Al-Baqarah yang memang sangat penuh banget maknanya dengan mana-mana kepemimpinan sehingga kita berharap anak-anak ke depannya mempunyai jiwa dan karakter pemimpin yang hebat gitu. Nah, di kelompok tahasus ini anak-anak diharuskan mempunyai tilawah ya, setiap harinya tilawah minimal 3 halaman per hari. Dengan demikian kalau dibagi setiap habis sholat fardu itu setengah halaman ditambah sholat duhanya sehingga menjadi 3 halaman gitu. Lanjut ke hafalannya, anak-anak tahasus biasanya diharuskan menghafal minimalnya 1 baris. Kemudian ini untuk murojaahnya, untuk murojaah atau pengulangan hafalan bisa dilakukan secara pribadi atau nafsi setiap hari, secara taujih, ini sifatnya kondisional, secara jama'i 2 minggu sekali atau bareng-bareng gitu ya. Yang sendiri ini biasanya kita pantau lewat grup tahasus bersama orang tua. Jadi kita libatkan juga peran orang tua di sini. Kemudian yang terakhir, yang tak kalah penting, di tahasus ini ada program tadabbur ayat juga, yang mana biasanya meningkatkan kecenderungan anak untuk lebih banyak menghafal Al-Quran, karena tahu makna dan keutamaan dari Al-Quran itu sendiri melalui ayat-ayatnya. Oke, next. Nah, yang terakhir, dengan mengetahui semua itu, ya, jelas, mari bersahabat dengan Al-Quran. Gitu. Oke, saya cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya, saya bukan expert sebenarnya di bidangnya, hanya sharing saja. Barangkali ada masukan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Pak Yuda, mangga Pak Yuda. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Siti Fatimah, Ustazah kita yang sudah memaparkan materi atau diskusi kita yang alhamdulillah sangat luar biasa, mengingatkan kita pada kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bagaimana kita belajar dan bersahabat dengan Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu sekalian, barangkali dari Bapak dan Ibu sekalian ada hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan kepada presenter kita. Bapak Ibu peserta sekalian dapat menyampaikan baik melalui langsung, melalui raise hand, atau dan boleh menyalakan mic serta kameranya, meng-unmute mic-nya, kemudian menyalakan kameranya, ataupun dapat melalui kolom chat yang ada di menu Zoom ini. Mohon izin Ibu Siti Fatimah, di kolom chat sudah terdapat pertanyaan dan mohon izin saya bacakan pertanyaan dari Ibu instruktur kita yaitu Ibu Yulianti Mulyana, yaitu bagaimana memilih metode tepat mengenalkan Al-Quran kepada anak usia 5 sampai 8 tahun. Mangga Ibu Siti Fatimah untuk menjawab atau berdiskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Yuda yang telah membacakan pertanyaan dari Ibu instruktur kita ya, Ibu Yulianti. Nah, ini sebenarnya memang agak biasanya hal yang menjadi apa ya, kalau di kita di pembimbing tahfidz untuk usia SD itu menjadi apa istilahnya, tantangan ya. Menjadi tantangan bagi kita untuk menyesuaikan metode mana yang paling cocok dengan anak-anak kita. Nah, biasanya kalau di kami, pengalaman kami itu melihat dulu kepada karakter dan kepribadian dari anaknya sendiri gitu ya. Anak ini kan tentunya berbeda-beda gitu. Kalau di sekolah
tentu karakternya berbeda-beda gitu ya. Berbeda halnya dengan anak-anak kita di rumah kayak gitu. Nah, kita lihat dari karakter dasar ya yang mendasari anak tersebut seperti apa gitu. Ada beberapa anak yang fokus di audio, ada yang memiliki fokus lebih besar itu di visual dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dulu dari karakter anak tersebut. Kemudian kita lihat juga selain itu istilahnya dari segi psikolognya dulu ya. Kita lihat dulu dari kemampuan hafalan anak gitu ya. Kemampuan hafalan anak itu apakah lebih cenderung dengan meniru gitu ya, meniru dalam bentuk nyata tadi seperti metode talaki yang harus melihat langsung mimik muka kita, kemudian terbukanya atau tertutupnya mulut kita dan lain sebagainya. Ataukah cukup hanya audio, mendengarkan murotal dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus bisa menentukan kapan waktu yang tepat anak-anak kita bisa mencerna dan menghafal Al-Quran. Meskipun kita tahu, biasanya fokus kita untuk hafalan itu tidak lama gitu ya durasinya. 10-20 menit udah buyar. Nah, di sini kita ditantang juga biasanya untuk mengocok dan mengolah bagaimana anak-anak itu tidak jenuh. Baik, seperti itu, Ibu Yuliati Mulyana yang saya pahami ya. Terima kasih Ibu Siti Fatimah atas jawaban dari pertanyaan Halo, Ibu Yulianti Bapak tadi. Yuda. Barangkali masih ada, oh dirasa cukup ya dari kolom chat. Terima kasih juga Ibu Yulianti Assalamualaikum. Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga dengan Bapak siapa? Saya nanti masih ada satu pertanyaan di kolom chat, tapi saya persilahkan dulu yang sudah masuk. Dengan Pak Yusuf, Pak Yuda. Alhamdulillah. Selamat sore Pak Yusuf, sehat Pak? Selamat sore, Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Damang Pak alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Mangga Pak Yusuf silakan langsung bertanya kepada pemateri Iya. kita. Terima kasih untuk semuanya Bu Yuli, Pak Yuda, Ya, dan terutama Bu Siti. Ini sangat menarik ini Pak. Jadi paparannya materinya luar biasa. Jadi saya hanya ingin menanyakan, tadi Ibu Siti menjelaskan bahwa di SD beliau itu semua anak mendapatkan program metode hafalannya Bu. Nah, sekarang yang mau saya tanya, apakah ketika ada program metode hafalan, apakah Pak tiap Yusuf. jenjang itu jamnya sama? Gimana Pak? Oh ya sudah Pak, sudah masuk lagi Pak. Silakan Pak. Diulang, mohon diulang pertanyaannya Pak. Ya, Tadi oke, sempat Pak. terputus. Oke, jadi kalau di sekolah Ibu Siti Fatimah ada program hafalan, itu maksud saya adalah pertanyaannya, apakah semua jenjang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ketika program itu berjalan, apakah jam yang sama atau dibeda-bedakan, Bu? Jadi artinya kalau misalnya, ya Pak, tambahan dulu Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, tadi dijelaskan bahwa anak-anak kadang mendengarkan murotal di sela-sela kesibukannya. Ya. Terus, apakah jenis murotal yang diperdengarkan itu sama atau boleh berbeda? Karena kalau menurut saya, seandainya anak dibebaskan untuk mengikuti murotal dengan gaya yang berbeda-beda, barangkali mungkin pengaruhnya ada juga, Bu. Jadi ini mohon penjelasan apakah sama jenis murotalnya apa berbeda. Terima kasih, mohon jawabannya. Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Mangga kepada Ibu Siti Fatimah, kami persilahkan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf. Oke. Ya, baik Pak Yusuf, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengenai jam tahfidz itu sendiri, sebenarnya di kami ada jam-jam yang memang kita samakan, ada jam-jam yang kita bedakan gitu ya. Dalam durasi waktu Senin sampai Jumat, biasanya jamnya itu sama. Jadi biasanya kita mulai pembelajaran kami memang dengan 30 menit bersama Al-Quran di awal gitu, di awal jam ke-1. Misalnya setelah ice breaking, kemudian pembiasaan karakter baik, kita lanjutkan dengan program tahfidz ini. Biasanya kita ambil 30 menit di jam pertama gitu. Adapun di hari Sabtunya biasanya kita jadikan evaluasi. Nah, di sini anak-anak tersebut berbeda-beda jam pelajarannya dari mulai jenjang kelas 1 sampai kelas selanjutnya gitu ya. Di sini karena di hari Sabtu itu biasanya kita lebih kepada evaluasi jama'i gitu ya. Benar-benar dievaluasi hasil pencapaian kita selama 5 hari ke belakang itu seperti apa dengan program tadi tiket of heaven-nya, tiket hafalan yang bisa masuk surga itu siapa gitu ya dan lain sebagainya, itu kita evaluasi di hari Sabtu. Makanya untuk hari Sabtu biasanya berbeda-beda jamnya gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai metode mengenai
pendengar itu ya, pembiasaan mendengarkan murotal itu sendiri. Iya, Bu. Nah, Iya. biasanya kalau kami memang lebih kepada menyeragamkan terlebih dahulu gitu, Pak. Menyeragamkan terlebih dahulu dengan pertimbangan, betul tadi, anak-anak ketika diperdendangkan dengan murotal yang berbeda-beda jenis, nah itu biasanya konsistensi daripada tahsinnya juga berbeda-beda. Di sini kita tidak menyalahkan antara yang menggunakan halo, Saya bilang. mohon maaf, Ya. apakah suara saya terdengar? Mohon izin, ada partisipan Halo? yang menyalakan. Ini mohon dapat meng-unmute. Ya, Sudah, baik. Pak, Mangga Bu sudah. Siti dapat dilanjutkan. Sudah. Ya, ya kemudian tadi ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan gitu ya antara satu murotal dengan murotal lain, tapi memang punya kekhususan masing-masing. Maksudnya jalan tajwid mana yang diambil, karena biasanya terjadi perbedaan juga antara konsistensi gunahnya, dengungnya, ada yang mengambil 2 ketukan, 2 harokat atau 3 harokat dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk sementara kita samakan terlebih dahulu. Karena usia SD itu kita berpikir dan mempertimbangkan memang usia peniru yang sangat baik gitu ya. Biasanya yang kita perdendangkan itu adalah tilawahnya atau murotalnya dengan metode umi gitu ya, karena dari pertimbangan kami untuk metode umi itu sendiri, jadi metode yang tidak terlalu belibet dari segi nadanya, naik turunnya gitu ya, hanya mengenal nada tinggi, nada rendah kalau kami pertimbangkan seperti ini. Baik Pak Yusuf. Terima kasih Ibu Siti Fatimah atas jawabannya. Mudah-mudahan bagaimana Pak Yusuf? Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Sangat cukup, sangat cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf dan Bu Siti Fatimah. Selanjutnya melalui kolom chat, karena alhamdulillah diskusi ini sangat menarik ya. Masih ada satu pertanyaan dari Ibu Eis Afriani dari SDIT Mawaddah. Beliau menyampaikan pertanyaan, untuk anak usia 4 tahun yang harus dilakukan mengajarkan Iqra dulu atau hafalan dulu. Kemudian hafalannya apa ya? Nah, itu Bu pertanyaan dari Ibu Eis Afriani. Terima kasih pertanyaannya Ibu Eis. Mangga Ibu Siti Fatimah untuk dapat menjawab atau berdiskusi lebih lanjut mengenai pertanyaan tersebut. Baik. Iya. Terima kasih Bu Ois. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman saja, jadi tidak ada berdasarkan keilmuan tertentu. Mungkin ada yang lebih expert di bidangnya, gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya yang saya rasakan tentunya dan yang kami rasakan di lembaga kami, antara pembelajaran Iqra dan pembelajaran hafalan itu memang harus berjalan beriringan gitu ya. Hafalan bisa kita kenalkan kepada anak, ya istilahnya kita analogikan seperti ini ya Bu ya. Dulu ketika kita kecil, mungkin Bapak Ibu ya, kita mengenang kembali masa-masa kecil kita ya. Pada usia berapa kita dikenalkan dengan surat Al-Fatihah gitu. Yang tanpa terasa surat tersebut mengakar dalam jiwa kita gitu. Sebenarnya tanpa kita hafalkan secara langsung gitu. Tapi sudah terbiasa diajarkan ketika sholat atau ngaji, biasanya dimulai dengan Al-Fatihah. Nah, itu dari mulai kecil. Yang padahal ketika kecil itu kemampuan kita berbeda-beda. Bahkan saya pribadi ya berpengalaman ketika kecil misalnya Iqra-nya masih belum bisa tuh, tapi sudah terbiasa dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Nah, jadi menurut saya alangkah lebih baiknya pembelajaran Iqra dan pembelajaran hafalan itu bisa kita selaraskan. Namun yang harus jadi perhatian adalah bahwasanya anak-anak yang belum lancar membaca Al-Quran atau dalam artian bacaan Al-Qurannya baru sampai di tahap Iqra gitu ya, Iqra pengenalan huruf satu demi huruf. Nah, itu alangkah baiknya hafalan Al-Qur'annya dibantu sementara melalui audio saja gitu, atau dengan sistem talaki tadi, mengikuti, meniru apa yang diucapkan oleh pembimbingnya tersebut, tidak melalui bacaan Al-Qur'an sendiri, karena dikhawatirkan nantinya satu memang anak jenuh karena tidak bisa membaca Al-Qur'an, yang kedua nanti bacaannya menjadi belepotan kayak gitu. Seperti itu Bu Ois, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bu Siti Fatimah juga Bu Is. Terima kasih juga. Baik Bapak dan Ibu sekalian, barangkali masih ada pertanyaan yang masih ingin didiskusikan. Alhamdulillah tema kali ini menarik ya Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali masih ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan. Kami masih memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi atau bertanya dengan pemateri kita Ibu Siti Fatimah.
Ini Bu, kebetulan saya sendiri punya pertanyaan Bu ya. Ya, gimana? Ya, punten ya Bu, saya mohon izin juga. Tadi pertanyaan Bu Eis belum saya jawab semua. Oh gitu, mangga Bu. Pak Yuda. Terus hafalannya apa ya katanya? Iya, kayaknya masih kelewat. Nah, itu iya betul. Nanti khawatirnya Bu Eis jadi penasaran gitu ya. Hafalan apa yang paling fundamental kita ajarkan ke anak-anak kalau gitu ya. Oke, kalau menurut saya yang pertama memang surah tadi ya, surah Mafatihus Suwar gitu. Pembuka surat ya tadi surah Al-Fatihah. Karena itu surah yang biasa kita gunakan dalam ibadah yaumiyah kita, yakni sholat gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau dari surah Al-Fatihah ke surah apa? Nah, kalau menurut saya itu lebih ke surah juz 30. Kenapa juz 30? Karena biasanya orang yang memulai hafalan untuk pertama kali agak kesulitan ketika dihadapkan dengan ayat-ayat yang panjang. Sedangkan di juz 30 itu kita kenal suratnya relatif pendek-pendek gitu. Terutama untuk jenjang anak-anak. Nah, alangkah baiknya setelah surah Al-Fatihah yang menjadi surah fundamental, kemudian kita lanjutkan ke juz 30. Nanti dari juz 30, kemana harusnya lanjut? Nah, untuk tingkatan orang dewasa, usia seperti kita yang sudah menyelesaikan juz 30, itu bisa lanjut ke surah Al-Baqarah. Mengapa surah Al-Baqarah? Karena di dalam surah Al-Baqarah itu sangat syarat sekali dengan nilai-nilai kepemimpinan dan karakternya, pembentukan karakter. Sehingga apabila kita tadaburi, kita hafalkan ayatnya, kemudian kita praktekkan semua hal yang tergantung dalam surah Al-Baqarah itu sungguh luar biasa gitu. Tapi bagi anak-anak di usia SD, biasanya ketika dari juz 30 itu lebih baik dilanjutkan ke juz 29 yang panjang surahnya itu relatif tidak jauh berbeda dengan juz 30. Hanya ayatnya saja yang agak banyak. Seperti itu ya, Bu Ais. Mangga Pak Yuda, sudah selesai. Terima kasih Ibu Siti Fatimah atas jawabannya yang sudah ini ya, sudah sangat lengkap sekali, dan alhamdulillah terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya dan sudah berdiskusi bersama kami melalui kegiatan webinar bersahabat dengan Al-Quran ini. Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa waktu jualah yang membatasi perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sangat-sangat berharap bahwa pertemuan ini bukanlah akhir dari silaturahmi kita dalam berdiskusi membahas bersahabat dengan Al-Quran. Ini merupakan PR kita bersama sebagai seorang Muslim, terutama untuk bagaimana kita mengaplikasikan bersahabat atau bercengkrama dengan Al-Quran ini dalam kehidupan kita, tidak hanya untuk putra-putri kita atau peserta didik kita, justru paling utama adalah dari diri kita sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah, Sarjana Humaniora selaku presenter yang sudah menyampaikan dan membahas diskusi atau materi pada kesempatan ini, juga kepada Bapak dan Ibu penanya yang sudah mengajukan pertanyaan. Baik, kami persilahkan Ibu Siti Fatimah, Sarjana Humaniora untuk menyampaikan closing statement pada kegiatan webinar ini. Mangga Ibu Siti Fatimah, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kembali bahwasannya masa-masa di SD itu, pendidikan di jenjang SD itu merupakan golden age ya buat anak-anak kita ke depannya. Bagaimana pemimpin masa depan ya akan terbentuk ya tentunya diawali dari masa-masa di SD ini. Makanya keberhasilan kita dalam mempersiapkan generasi masa depan itu sudah merupakan persentase yang banyak menjadikan anak-anak kita juga terdepan. Maka alangkah baiknya kita membiasakan bersahabat dengan Al-Quran, karena membiasakan yang baik-baik, insya Allah akan menjadi baik pula ke depannya. Begitu Pak Yuda. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Yuda Wijaya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Siti Fatimah Sarjana Humaniora yang sudah menyampaikan diskusi dan membahas seluruh pertanyaan yang sudah diajukan dari seluruh partisipan semua. Kami di sini, saya mewakili para peserta sekalian memberikan aplaus dan ucapan terima kasih virtual mungkin Ibu ya, atas penyajian yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah. Jazakillah billah khair untuk Ibu Siti Fatimah, mudah-mudahan ilmunya
merupakan keberkahan baik khusus untuk Ibu Siti Fatimah, umumnya untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dan saya akhiri dengan billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Yuli Asmara selaku host untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mangga Ibu Yuli. Baiklah, demikian berakhirlah acara webinar pada sore hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang belum mengisi presensi, kami harapkan untuk segera melengkapi presensinya. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ilmu pengetahuan yang kita dapat pada sore hari ini dapat menjadi berkah, manfaat di kemudian hari. Sebelum saya menutup webinar ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Pantun ini saya coret-coret khusus untuk webinar ini. Ke Palembang jalan-jalan ke Pasar Palimo, kantong menipis karena banyak godaan. Jauh hari sudah daftar webinar Seamo, senang hati dapat ilmu, teman, dan pengalaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli mohon dapat di-share link absensinya Bu Yuli. Oke. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yuda, Bu Yulia Asmala, dan juga Bu Siti Fatimah. Ini terkait dengan flyer, no problem ya. Di flyer udah cukup oke, QR code sudah proporsional. Yang menarik itu judul ya, judul itu terpapar dua gitu di situ. Ada istilah judul di situ, penerapan program tahfiz ya di situ ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan yang diperbesar, bersahabat dengan Al-Quran. Ini bagus sekali, cuma akan lebih baik fontnya dibedakan kalau memang itu satu judul, atau kalau tidak, di sini kan semua font warnanya sama ya. Semua font warnanya sama, tapi nggak apa-apa, ini udah memenuhi kriteria Siameo ya untuk flyer. Kemudian untuk paparan materi, mudah-mudahan hanya perkiraan saya aja, ini kondisi Bu Siti, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat gitu ya. Kenapa? Saya tanya ulang nih, mudah-mudahan tidak lagi flu atau pilek atau batuk. Ya, maaf Ibu, ini ada. Ya, berarti perkiraan saya betul ya. Ini suaranya memang lagi pilek tuh berbeda ya. Kalau lagi pilek gitu ya, suaranya jadi kurang, auranya kurang gitu loh. Kurang jelas ya Bu. Ini kan ya bisa jadi